tidak tahu kegiatan Rasulullah itu. Nah, ini jelas ini. Kenapa sampai bisa tidak tahu orang yang selalu bersama Rasulullah padahal itu disebutkan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu berarti kebiasaan lama. Nah, Bunda Aisyah tahu sementara Abu Bakar tidak tahu. Ini aneh sekali. Nih, ini cerita-cerita itu cerita-cerita dongeng. Cacian Yahudi buta itu juga aneh, disebutkan selalu menghina Rasulullah sebagai penyihir, pendusta, hingga dukun. Padahal cacian itu merupakan modus Mekah. Tidak ada hinaan seperti itu di Madinah. Saat di Mekah, para penghina Rasulullah dibiarkan saja. Tetapi berbeda ketika di Madinah, ada hukum mengikat. Boro-boro menghina Muhammad pasti dipancung. Anda percaya sama kisah-kisah fiktif. Makanya saya bilang Muhammad telah dibuat oleh orang Muslim menjadi tokoh legenda. Ali Vivo. Angel. Bisa nggak Bang nyalain kamera? Nah, iya nyalainnya susah. Kok bisa Biar susah? saya bantu dari sini. Tuh, sudah. Tinggal Anda terima tuh, sudah sampai di layar Anda. Oh iya. Gelap Bang, jangan gelap-gelap Bang. Nanti Anda Ya. jadi nabi. Coba nyalain lampu dulu Bang. Kalau gelap-gelapan terus, nanti Anda seperti Muhammad, tiba-tiba jadi nabi di Gua Hira. Kalau cuma jadi nabi doang nggak apa-apa, nanti minta cewek, itu masalahnya. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada barang siapa wanita-wanita yang mau menyerahkan diri kepada Nabi jika Nabi mau. Oke, saya konfirmasi dulu. Islam ya Bang ya? Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yang saya mau utarakan itu komentarnya Bang Ledis itu kok menurut saya susah diterima oleh akal-akal sehat dari kalangan muslim itu loh. Maksudnya gimana? Nah iya, itu kan bahasa luhutnya itu Ledis itu cuman ambil bahasa-bahasa yang realita gitu loh. Wil bahasa yang realita kepriwek senang yang ramak remudeng son. Kepriwek coba Iya. bahasan yang terang son. Gimana son? Lah iya, judulnya itu kan Muhammad seorang yang berdosa. Oke, Muhammad seorang yang berdosa. Apakah Anda setuju dengan Muhammad orang berdosa? Kalau saya itu kalau meyakini Muhammad itu Kurang besar suaranya. Kurang besar suaranya. ya itu kalau saya meyakini Muhammad itu orang yang berdosa malah saya salah gitu loh. Berarti Muhammad tidak berdosa. Muhammad tidak berdosa. Muhammad tidak berdosa. Ini salah satu contoh penyembah Muhammad. Baik. Kita ulang lagi nih. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Ya, kita akan gunakan Al-Quran untuk mengajari umat Islam ya teman-teman ya. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Ya. Muhammad 19 terjemahan. Oke. Kita bukakan Qur'annya, saya balikkan. Kita harus mengulang-ulang terus nih kepada kaum muslimin wal muslimat. Oke, baik. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan selain Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Di sini disuruh nggak meminta ampunan atas dosamu?
Disuruh Siapa ini? Nabi Muhammad. Ah, berarti Muhammad suruh minta ampunan atas dosanya, betul? Kalau saya melihat bahasa di dalam Al-Quran seperti itu tidak menyatakan bahwa Muhammad itu orang yang berdosa itu. Lah kalau tidak berdosa lah ngapain dia disuruh minta ampun atas dosanya? Lah kepriwek toson. Nah, iya, karena Nabi Muhammad itu orang yang maksum. Oke, mana ayatnya Muhammad orang maksum? Iya, saya nggak Dulu kalau begitu, saya bacakan dulu ini surat Saya baik. ngomong dulu. Iya, sebelum ngomong dulu ya saya tanggapi dulu. Orang sampean Iya. saja tidak mengerti ayatnya di mana. Tidak mengerti di Bang. Saya juga orang yang ngerti. Jadi contoh umpamanya kita ngomong pada anaknya, jaga akhlak yang baik, pergaulan sesama teman itu harus penuh dengan Wah, kasih udah sayang ditelepon sama Juma dianya. Son, dengarkan ya, terhadap dengarkan. teman yang Ali punya Vivo. jaga akhlak yang baik. Iya, loh. itu Apakah supaya itu menjaga. kemudian anak itu sudah berbuat akhlak yang tidak baik? Kan tidak. Baik. Sudah? Allah Maha Kasih dan Maha Sayang terhadap umatnya, mengajari kepada nabinya agar menjadi orang yang tawadhu. Baik. Allah Sudah? memberikan kelonggaran ampunan dan ayat selanjutnya itu disuruh untuk memintakan ampunan terhadap umat-umatnya. Nah, itu kan sudah mafhum mukhalafahnya jelas. Sudah? Gitu loh. Kan seperti itu. Kamu itu hanya menyimpulkan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang betul tidak pernah belajar bahasa majaz, kalam, balaghah, mantik. Menafsirnya Sudah hanya belum? itu saja sih. Sudah bisa saya tanggapi? Ya monggo. Baik, saya tanggapi ya. Itu ada foto manusia itu. Menurut Muhammad Anda ke neraka itu. Oh. Tidak Ya, boleh makanya justru memajang foto manusia. Besok Sebentar ini kamu katanya mau yang akan ditanggapi lah. merasakan Son, ini kan belum menanggapi kok sudah ditanggapi balik toh Son. Abada, selama Saya mau menanggapi dulu, Son. Kamu akan merasakan apa yang kamu omongkan itu loh. Sudah Son? Ya bukan sudah, terserah jenengan. Lah sayanya belum ngomong kapan ya saya disuruh ngomong Son. Nah, ya bagaimana mau ngomong, orang selalu hanya menurut akal sendiri itu. Lah masa saya menggunakan akalnya kucing toh Sonnya akal sendiri lah masa Iya, menggunakan akalnya tidak kucing. memahami bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an. Kepriwek gitu. toh Son. Makasih Elman. Nih, dengar ya. Tadi Anda membuat satu perumpamaan yang tidak sepadan dengan ayat Al-Quran. Contoh, ketika seorang ayah berkata kepada anaknya supaya menjaga akhlak. Itu upaya supaya dicegah anaknya itu dari berbuat dosa. Beda dengan ini, kalau ini mohonkanlah ampun atas dosamu. Berarti perumpamaannya ibarat begini. Jangan ditutupi. Naik. Sudah malu atau bagaimana? Wah, nggak pernah malu Oke, baik. dalam hal kebenaran. Kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, mohonlah ampun kepada si fulan atas kesalahanmu." Berarti kalau disuruh mohon ampun atas kesalahannya, berarti si anak punya kesalahan nggak? Kalau manusia biasa iya, kalau manusia biasa. Itu contoh gitu yang loh. sepadan. Tapi kan Nah, karena sebentar, tingkatannya tenang, belum selesai. Nabi itu, Oh, Nabi belum itu selesai. Tadi Nabi kamu itu sudah bicara maksum, panjang gitu lebar, loh. saya dengarkan. Nabi itu maksum. Sekarang Nabi itu kamu ngomong dijaga terus. oleh Allah. Maka dia tidak melakukan suatu perbuatan dosa, tapi yang Baik. namanya orang menyuruh untuk Oke. melakukan ampunan Muhammad itu boleh-boleh disuruh saja. minta ampun nggak atas dosanya? Apanya? Muhammad disuruh minta ampun akan dosanya nggak? Iya, tapi dia tidak melakukan Kalau dosa. disuruh gitu. minta ampun akan dosanya, berarti dia punya dosa nggak?
Enggak mesti kalau Nabi itu Nah, enggak. ini Seperti Nabi dia. seperti Bagaimana enggak. kamu disuruh minta ampun akan dosamu sementara kamu nggak punya dosa? Itu sama saja begini. Mohonlah supaya utangmu dihapus. Ternyata dia Kalau nggak punya khusus, utang. Apa yang kalau mau diampuni? khusus tapi itu dengarkan. Lah Kalau khusus kepriwek untuk Nabi, toson. karena Nabi itu panutan, Nabi itu mursalin, Nabi itu utusan. Ya sudah, di mana Orang ayatnya menjadi bahwa utusan Nabi nggak itu mungkin. maksum? Iya, Nabi itu maksum. Tunjukkan Gitu ayatnya loh. di mana kalau Nabi itu maksum. Saya tidak hafal dengan ayatnya, tapi Nah, saya kalau jelas. tidak hafal berarti Anda adalah kaum yang mengada-ada. Lo mengada-ada gimana? Ya udah, Saya itu mana jelas. ayatnya bahwa Nabi seorang maksum? Iya, memang kamu itu, saya itu kan malah lagi duduk sendirian Nah, melihat makanya kamu itu, Anda sedang lihat ladies mengarang. komentarnya itu. Baik, saya bacakan kepada Anda. Surat Al-Hayyal ayat yang pertama. Nabi adalah orang yang tidak berdosa. Dan ini adalah ayat yang diada-adakan. Tahukah kamu ayat yang diada-adakan? Yaitu ayat yang tidak ada menjadi ada. Dan mereka itu tiada lain adalah tukang sihir dan tukang mengada-ada. Siapakah tukang sihir itu? Yaitu orang yang suka mengada-adakan yang tiada ada. Dan mereka itu tempatnya tiada lain adalah di tempat yang akan diada-adakan. Tuh, surat Al-Hayyal ayat 1 sampai ke 5. Anda ngarang saja ayat Nabi tidak berdosa. Oh, Nabi surah berdosa Al-Hayyal di dalam Al-Quran. Menghayal gimana? Ya Itu sudah, baca mana ayat yang mengatakan mana bahwa iya, Nabi tadi tidak berdosa? Yang dibacakan mana? Coba yang dibacakan tadi surat apa? Ayat apa? Surat Muhammad ayat yang ke-19. Lah kepriwek tuh wis Lah, iya. ditunjukin malah mengotot. Baik. Lah, tunjukin Oke, baik. Saya tunjukkan. Son kepriwek tuh son. Coba lihat nih. Lihat. Perhatikan surat Muhammad ayat yang ke-19 nih. Lah itu surat yang bukan itu. Kalau itu saya sudah paham tentang Oke, bahasa di itu. sini Muhammad disuruh nih, saya bacakan tafsirnya ini ya. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu wahai Nabi. Nah, kalau Allah menyuruh Muhammad meminta ampun atas dosanya, berarti Muhammad punya dosa. Ya ora. Lah enggak. ora lah kepriwek Enggak. kalau kau begini. Itu pernyataanmu. Son. Jadi apabila Ya terus ngapain dia minta ampun dosa kalau dianya tidak punya ya dosa, sekarang kita Son? lagi ngomong itu lagi nggak berdosa, nggak berdosa, tapi kan boleh membaca istighfar. Dan apa yang dicontohkan Nabi Kepriwek katanya, di son. katanya berpaling ketika ada orang miskin, katanya berpaling ketika ada orang buta. Tapi pernah ada cerita orang buta itu sampai orang buta itu menanyakan Nabi itu siapa orang yang biasa. Itu kisah-kisah dongeng tentang Muhammad yang pengemis Iya, Yahudi kan? Anda kan yang tidak pengemis itu, buta Anda Yahudi tidak kan? Anda tidak mau mengakui itu. Jadi Anda Bukan memang tidak misi mau untuk- mengakui, ini kisah-kisah doif, kisah-kisah karangan bahwa ada seorang pengemis buta Yahudi yang tiap hari kerjanya memaki Muhammad. Muhammad dimaki-maki. Lalu dia Lah iya itu kan tenang biar saya ceritakan, tenang saya tahu. Dasar Saya medis tahu, tenang. untuk visi misinya mengkriminalisasikan umat dia Islam ngomong dan terus. membodoh-bodohkan orang Islam yang bodoh yang kebetulan Bukan dia membodoh-bodohkan. dia tidak pernah Ali, ngaji, dengar. gitu loh. Saya ini Dia orang yang adalah tidak pernah seorang ngaji, kemudian pakar. terjebak Saya dengan ini omongannya seorang ladies, ahli. Dengar. Maka ladies itu memenangkan dialognya gitu loh. Dialognya, perhatikan. Orang kemudian orang yang Ada bodoh, orang sebuah Islam yang baik. bodoh itu Apakah kemudian cerita itu adalah cerita doib, cerita palsu? Nih, saya tunjukkan. Itu ustadz-ustadz, ahli-ahli agama Islam sudah mengatakan bahwa itu cerita palsu. Jadi ada cerita begini. Ada seorang pengemis Yahudi buta.
Lah Dia iya, ini kalau orang-orang tenang cerita palsu dulu, itu biar saya seperti ceritakan. Muhammad. Tenang, biar saya ceritakan. Seperti Muhammad itu kemudian Mi'raj. Ada Menerima seorang sholat pengemis sampai Yahudi 5 buta. waktu. Dia ini Nah, itu kan Mi'raj, itu kerjanya kemudian mencaci maki keimanan. Muhammad. Keimanan itu Dia tidak bisa caci ada maki orang yang Muhammad tahu. terus caci maki Muhammad. Tetapi Anda itu selalu harus ada saksi. Menyatakan itu harus ada saksi menyatakan. Lah itu kan khusus. Itu loh firman Allah yang diberikan pada Nabi melalui malaikat Jibril. Itu kan nggak ada saksi. Yang menyaksikan hanya malaikat Jibril. Itu loh. Sudah? Tapi Anda itu ladies itu selalunya itu harus ada saksi, harus ada saksi, harus ada Sudah? saksi. Lah itu. sudah betul? Sudah belum? Itu seperti itu. Baik, saya akan balikkan kameranya ya. Nih. Makanya saya itu mau masuk itu karena melihat itu kok kayaknya Loh, selalu memojokkan kamu orang saja Islam sudah mengakui terus, tidak gitu tahu loh. di mana ayatnya. Nih, Ya lebih Perhatikan. baik orang itu. nih. Ternyata kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta fiktif. Tidak ada riwayatnya. Kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta sangat masyhur di tengah masyarakat. Namun apakah kisah itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Nih, Direktur INSIS, pendiri Sirah Community Indonesia, Ustadz Asep Sobari mengatakan kisah tersebut tidak memiliki sumber yang jelas sehingga tidak bisa dilacak muasal riwayatnya. Di sisi lain, kisah ini juga tidak logis dari ilmu sejarah. Nih, dikatakan dia mencontohkan penggalan kisah terakhir. Kala itu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Ia bertekad mengerjakan semua aktivitas Rasulullah. Justru di peninggalan itu letak kisah yang membingungkan. Pertanyaannya, sejak kapan Rasulullah menyuapi Yahudi buta itu? Kira-kira baru atau sudah lama? Nah, jadi di dalam kisah ini dikatakan bagaimana? Muhammad dikatakan sering menyuapi pengemis Yahudi buta yang dia itu kerjanya memaki-maki Muhammad. Lalu suatu saat Abu Bakar karena Muhammad sudah meninggal, dia rindu. Mana ya orang yang biasa ngasih saya makan itu kok nggak datang-datang? Datanglah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ngasih dia makan. Anda tahu nggak kenapa dia tidak datang-datang? Karena dia sudah meninggal. Oh, dia sudah meninggal ya. Pantesan kok tidak ada yang ngasih saya makan. Lalu Abu Bakar berkata, dialah Rasulullah yang kau caci maki itu katanya. Lalu menangislah pengemis Yahuda. Ternyata kisah dongeng. Ini dia mencontohkan penggalan kisah yang terakhir itu. Kala itu Abu Bakar diangkat menjadi khilafah dan seterusnya. Pertanyaannya, sejak kapan Rasulullah menyuapi Yahudi buta itu? Kira-kira baru atau sudah lama? Kalau Abu Bakar sudah mengerjakan semua kegiatan Rasulullah dan bertanya kepada Bunda Aisyah, artinya Abu Bakar tidak tahu kegiatan Rasulullah itu. Nah, ini jelas ini. Kenapa sampai bisa tidak tahu orang yang selalu bersama Rasulullah padahal itu disebutkan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu berarti kebiasaan lama. Nah, Bunda Aisyah tahu sementara Abu Bakar tidak tahu. Ini aneh sekali. Nih, ini cerita-cerita itu cerita-cerita dongeng. Cacian Yahudi buta itu juga aneh. Disebutkan selalu menghina Rasulullah sebagai penyihir, pendusta, hingga dukun. Padahal cacian itu merupakan modus Mekah. Tidak ada hinaan seperti itu di Madinah. Saat di Mekah, para penghina Rasulullah dibiarkan saja. Tetapi berbeda ketika di Madinah ada hukum mengikat. Boro-boro menghina Muhammad pasti dipancung. Anda percaya sama kisah-kisah fiktif. Makanya saya bilang Muhammad telah dibuat oleh orang Muslim menjadi tokoh legenda. Ya Gimana? itu malah Muhammad dan justru- pengemis justru- Yahudi buta itu justru sudah ladies itu itu cerita selalu karang-karangan orang Islam. memelintir bahasa-bahasa yang pakai logika sendiri. Makasih, gitu loh. Bang Toyo, Kalau makasih. memang percaya bahwa itu bukan cerita fiktif, maka tanya pada sahabat Abu Bakar. Karena saya di dalam Al-Quran itu meyakini. Apakah Muhammad sekarang itu saya tanya, adalah- apakah Anda seorang yang paham di bidang Islam? Ya sedikit-sedikit paham. Oke, sekarang kisah itu fiktif atau ada riwayatnya? Ada riwayatnya. Coba di buku apa itu? Di hadis apa? Silakan.
Lah orang saya nggak bawa kitab, nggak bawa apa lagi duduk Lah sendirian. berarti kamu orang yang tidak di bidangnya. Saya bacakan Walaupun satu surat. nggak di bidangnya yang namanya iman, Saya bacakan itu satu nggak surat. mesti harus orang iman itu nggak mesti harus alim gitu loh. Alim sih. Lah iya nggak ya orang Islam itu nggak mesti harus bisa baca kitabnya. Saya akan bacakan surat Al-Isra ayat yang ke-36. Nih. Iya bacakan terus satu malam. Ini adalah ayat yang untuk menghantam kepalamu. Perhatikan. Surat Al-Isra ayat 36. Ya Dan kalau sudah pusing ya ini ya, sebentar saya masih ngomong. Orangnya harus Sebentar. orangnya yang diajak dialog itu harus ikut masalahnya. Gitu loh. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Boleh tidak mengatakan sesuatu kalau Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Ya saya memiliki pengetahuan itu Ya kan sudah, dari di mana ulama. pengetahuan hadis itu Anda katakan ada riwayatnya mana? Mana? Tunjukkan. Iya, saya itu lagi nggak baca kitabnya gitu loh. Sungguh Itu Anda tempatnya ini gelap termasuk gitu kaum-kaum loh. Nah, saya penyihir. percaya dengan adanya Nabi. Nabi Anda itu ini sudah barang adalah orang kakek pilihan. sihir. Kenapa saya katakan kakek sihir? Karena Anda mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Ya bukan mengada-adakan. Apakah sihir Kamu itu? yang Sihir itu ada gitu tukang loh. sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir? Yaitu yang mengada-adakan tidak ada menjadi ada. Kalau orang Ya Islam dibawa kan dulu sana. Tuhannya- Anda kalau dibawa orang dulu. Islam kan Tuhannya cuma satu gitu Tidur loh. dulu di bawah sana. Ngarang saja dari kemarin. Halo teman-teman Jagurut, jumpa lagi dengan Jagurut Channel. Di dalam diskusi ini, saya percaya bahwa perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk perpecahan, tetapi justru untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis. Saya mengapresiasi upaya untuk menghargai keragaman kepercayaan. Kita perlu terus berupaya untuk menciptakan ruang di mana semua orang merasa nyaman dan aman untuk mengungkapkan keyakinannya. Saya pikir penting untuk diingat bahwa kita semua adalah manusia yang berjuang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Perbedaan dalam keyakinan tidak harus membuat kita merasa terpisah, tetapi seharusnya membuat kita lebih bersyukur atas keberagaman yang ada. Saya selalu tertarik untuk belajar lebih banyak tentang agama dan kepercayaan. Semakin banyak kita ketahui, semakin besar kemampuan kita untuk memahami orang lain. Saya pikir sangat penting untuk memahami dasar-dasar ajaran agama, karena ini membantu kita untuk memahami perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh pemeluknya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Jagurut, jumpa lagi dengan Jagurut Channel. Di dalam diskusi ini, saya percaya bahwa perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk perpecahan, tetapi justru untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis. Saya mengapresiasi upaya untuk menghargai keragaman kepercayaan. Kita perlu terus berupaya untuk menciptakan ruang di mana semua orang merasa nyaman dan aman untuk mengungkapkan keyakinannya. Saya pikir penting untuk diingat bahwa kita semua adalah manusia yang berjuang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup.
Perbedaan dalam keyakinan tidak harus membuat kita merasa terpisah, tetapi seharusnya membuat kita lebih bersyukur atas keberagaman yang ada. Saya selalu tertarik untuk belajar lebih banyak tentang agama dan kepercayaan. Semakin banyak kita ketahui, semakin besar kemampuan kita untuk memahami orang lain. Saya pikir sangat penting untuk memahami dasar-dasar ajaran agama, karena ini membantu kita untuk memahami perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh pemeluknya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.